Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Nur Hikmawati dari Teknik Informatika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini judulnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan SMA Negeri 1 Mie Utara. Untuk materi pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, lebih khususnya teknologi informasi pada abad 21 yang telah banyak mempengaruhi keberadaan dan perkembangan perpustakaan. Di sini perpustakaan berfungsi sebagai suatu lembaga yang mengelola sumber informasi dan pelestarian bahan-bahan pustaka. Perpustakaan adalah suatu organisasi, badan atau lembaga, satuan unit kerja yang dapat berdiri sendiri tetapi juga bisa termasuk dalam bagian organisasi yang di atasnya yang lebih tinggi. Perpustakaan yang terdiri dari suatu organisasi yang lebih tinggi seperti pada halnya perpustakaan khusus atau kedinasan dan perpustakaan sekolah. Di sini saya mengambil judul di Perpustakaan SMA Negeri 1 Mie Utara yang saat ini masih mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran anggota, peminjaman, pengembalian serta pengadaan buku yang masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara mencatat di dalam buku besar sehingga mengakibatkan penumpukan maupun kehilangan data yang menyebabkan terjadinya kelembatan data serta membutuhkan waktu yang sangat lama disebabkan dengan banyaknya data yang masuk. Faktor lainnya yaitu bisa terjadinya kehilangan buku, sobek, dan sebagainya. Yang kedua yaitu identifikasi masalahnya. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi manajemen perpustakaan SMA Negeri 1 Mie Utara untuk mempermudah pengelolaan data perpustakaan. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Yang kedua, membangun sistem informasi perpustakaan dengan model MVC. Yang ketiga, sistem ini dapat memproses literatur buku, pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian. Yang keempat, menampilkan sistem informasi dalam bentuk visual grafik pada periode tertentu. Selanjutnya, maksud penelitian ini yaitu ingin merancang sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 1 Mie Utara. Tujuannya yaitu membangun sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan di SMA Negeri 1 Mie Utara yang dapat membantu mempermudah pekerjaan pustakawan. Kegunaannya yaitu sebagai sistem informasi manajemen peminjaman dan pengembalian pada perpustakaan SMA 1 Mie Utara yang dapat meningkatkan kualitas kerja dan efektivitas dalam pengerjaan dari perpustakaan ini. Selanjutnya ada landasan teori, ada pengertian sistem. Sistem menurut Sutarman 2012.213 bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Yang kedua, informasi. Informasi adalah menurut Raymond McLeod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sistem yang selanjutnya, sistem informasi. Menurut John F. Nash, sistem informasi adalah sistem informasi yang dikombinasikan dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen. Menurut Jogianto Hartono, pengertian sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu tentang perpustakaan. Menurut Trimo, perpustakaan adalah sekumpulan bahan pustaka baik yang tercetak maupun rekaman yang lainnya pada suatu tempat tertentu yang telah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pustakawan mencari informasi yang diperlukan dan tujuan utamanya adalah untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat yang dilayaninya dan bukan untuk diperdagangkan. Selanjutnya PHP atau bisa disebut dengan Hypertext Processor. Menurut Arif, PHP adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML. Selanjutnya MySQL. MySQL menurut Agus Saputra dalam bukunya mendefinisikan MySQL merupakan salah satu database kelas dunia yang sangat cocok bila dipadupadankan dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya UML. UML menurut Martin Fowler, Unified Modeling Language atau disebut dengan UML ini adalah keluarga notasi grafik yang didukung oleh metamodel 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. UML dibagi menjadi 3. Di sini saya ambil, sebenarnya ada 9, tapi di sini saya ambil 3 saja, yaitu use case diagram, yang kedua activity diagram, dan ketiga class diagram. Lalu bab selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data, perancangan sistem. Adapun tahapan-tahapan membangun sistem ini yaitu dengan mengadakan pengumpulan data dengan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya akan dirancang perancangan sistem, yaitu ada mode analisis. Di sini ada analisis sistem. Lanjut perancangan UML-nya, terdapat use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Selanjutnya evaluasi UML, pengujian sistem dengan white box, dan selanjutnya penggunaan sistem. Selanjutnya sumber data dan informasi, yaitu dari metode kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi di SMA Negeri 1 Mie Utara, kemudian wawancaranya dengan pustakawan yang ada di SMA Negeri 1 Mie Utara serta kepala perpustakaannya, dan ketiga pengumpulan studi pustaka. Selanjutnya instrumen penelitiannya yaitu ada 3, wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Selanjutnya
lokasi penelitian ini yaitu bertempat di SMA Negeri 1 Moyo Utara yang berlokasi di Jalan Batu Tamin, SBW Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadwal pelaksanaan penelitian ini yaitu dari bulan November hingga Desember. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis sistem. Pada tahap ini, penelitian menganalisis sistem yang sedang berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan pada saat ini yaitu bisa ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 yaitu flowchart peminjaman buku pada sistem yang berjalan saat ini. Pada sistem yang sedang berjalan di SMA Negeri 1 Moyo Utara ditunjukkan dengan gambar 2 yang menjelaskan proses peminjaman buku pada sistem yang sedang berjalan, yaitu anggota memilih buku yang akan dipinjam, kemudian memberikan buku dan kartu anggota kepada pustakawan. Lalu, pustakawan mengecek riwayat peminjaman anggota tersebut sedang meminjam 2 buku atau tidak, karena batas maksimal peminjaman setiap anggota yaitu 2 buku. Selanjutnya, pustakawan mencatat data peminjaman di Excel dan memberikan stempel tanggal pinjam pada buku yang dipinjam. Peminjaman akan diberikan waktu selama 1 minggu. Kartu anggota akan disimpan oleh pustakawan sebagai jaminan peminjaman buku. Kemudian, anggota menerima buku yang ingin dipinjam. Proses pengembalian buku ditunjukkan pada gambar 3, yaitu anggota memberikan kembali buku yang sudah dipinjam kepada pustakawan. Lalu pustakawan mengecek data anggota dan tanggal pengembalian yang telah ditentukan dan sudah menjadi persyaratan. Jika pengembalian melewati batas yang ditentukan, maka anggota dikenakan denda Rp200 per hari. Selanjutnya, pustakawan mencatat data pengembalian dan menstempel tanggal kembali pada buku, lalu mengembalikan kartu anggota kepada anggota. Pengunjung yang bukan anggota tidak dapat meminjam buku dan tidak ada pendaftaran anggota baru untuk pengunjung yang bukan dari SMA Negeri 1 Moyo Utara. Tetapi pengunjung masih bisa membaca buku di dalam perpustakaan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Dalam tahap ini dilakukan 2 jenis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun sistem informasi, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Pada tabel 4 ini merupakan kebutuhan fungsional dari sistem informasi yang ingin dirancang. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui kebutuhan secara spesifik untuk sistem. Kebutuhan spesifik ini melibatkan analisis perangkat keras atau hardware dan analisis perangkat lunak atau software. Selanjutnya, desain sistem. Pada tahap mendesain sistem dalam bentuk perancangan menggunakan beberapa model diagram sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dibuat. Maka perancangan ini terjadi dari perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. Berikut perancangan yang akan digunakan. Pertama, pada perancangan sistem menggunakan use case. Pada sistem informasi perpustakaan SMA 1 Moyo Utara terdiri dari beberapa proses, yaitu login, pengelolaan anggota, pendaftaran anggota, penerimaan pengunjung, pencarian katalog, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pengelolaan buku. Proses-proses tersebut dilakukan oleh anggota yaitu pustakawan, anggota tersebut, dan pengunjung seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Pustakawan sebagai aktor terpenting yang akan menjalankan seluruh proses mulai dari login, pengelolaan data anggota, pengelolaan
data pengunjung, pencarian katalog buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pengolahan buku. Proses pencarian katalog dapat dilakukan oleh semua aktor karena pustakawan anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian buku pada sistem. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram merupakan alur kegiatan sistem yang telah dirancang berdasarkan use case yang sudah dibuat. Penggambaran activity diagram ini dibuat berdasarkan aktor yang terlibat di dalam sistem, yaitu pustakawan, anggota, dan pengunjung. Gambar 5 ini merupakan activity diagram pencarian katalog yang menunjukkan alur proses semua aktor melakukan pencarian katalog. Aktor tersebut yaitu pustakawan, anggota, dan pengunjung. Aktor-aktor tersebut akan menggunakan sistem untuk pencarian katalog tanpa harus login karena fitur pencarian katalog berada di halaman awal ketika membuka sistem. Kemudian, aktor memasukkan kata kunci atau password pencarian pada kolom teks yang disediakan. Sistem akan melakukan pencarian dan menampilkan hasil pencarian berupa list buku. Setelah melihat hasil pencarian, maka aktor akan dapat melakukan pencarian kembali atau selesai. Selanjutnya pada gambar 6, yaitu menggambarkan activity diagram pada proses login. Proses ini hanya dilakukan oleh pustakawan. Pustakawan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Lalu, sistem akan melakukan validasi login. Jika login gagal, berarti ada kesalahan pada username atau passwordnya yang tidak cocok, maka sistem akan memberi output warning sebagai tanda login itu telah gagal, dan pustakawan akan kembali memasukkan username dan password yang benar. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan pilihan pengolahan data yang berisi peminjaman, pengembalian, data buku, dan data anggota dan data pengunjung. Kemudian menampilkan pilihan yang telah dipilih dan dapat memilih pilihan lain atau logout. Selanjutnya, gambar 7 yaitu activity diagram pengolahan data. Menjelaskan pengolahan data seperti data buku, data anggota, dan data pengunjung. Prosesnya dilakukan setelah melakukan login. Kemudian sistem akan menampilkan pengolahan data. Pustakawan dapat mengolah data dengan beberapa pilihan, yaitu lihat, tambah, ubah, dan hapus. Selanjutnya, sistem akan menyimpan data setelah pustakawan melakukan pilihan mengolah data. Selanjutnya, gambar 8 yaitu activity diagram peminjaman buku. Menjelaskan activity diagram ini dari proses peminjaman buku oleh pustakawan. Anggota yang ingin meminjam buku menunjukkan buku yang akan dipinjam dan kartu anggota pada pustakawan. Selanjutnya, pustakawan akan menginput nomor anggota untuk mencari riwayat peminjaman anggota. Lalu, sistem mengecek riwayat peminjaman anggota apakah sedang meminjam 2 buku atau tidak, karena batas peminjaman maksimal adalah 2 buku. Jika anggota sedang meminjam 2 buku, maka proses peminjaman selesai. Anggota tidak boleh meminjam buku sebelum mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Jika tidak sedang meminjam 2 buku, maka proses akan berlanjut ke penginputan data peminjaman oleh pustakawan. Setelah itu, sistem akan mengupdate stok buku pada data buku yang telah dipinjam, yaitu stok menjadi berkurang. Selanjutnya ada activity diagram peminjaman buku pada gambar 9, yaitu anggota ingin mengembalikan buku, memberikan buku kepada pustakawan. Kemudian pustakawan menginput nomor anggota pada kolom pencarian untuk mengecek data peminjaman, lalu sistem akan menghitung lama pinjam apakah lebih dari 7 hari atau tidak. Apabila lebih dari 7 hari akan dikenakan denda sebesar Rp200. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki atribut dan metode atau operasi. Selanjutnya, perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka yaitu perancangan tampilan user interface dari sistem yang telah dibuat oleh peneliti. Pada gambar 11 ini, perancangan halaman pencarian katalog. Perancangan halaman pencarian yaitu halaman tampil pertama kali ketika membuka website perpustakaan SMA Negeri 1 Mei Utara. Pada halaman ini terdapat halaman pencarian katalog untuk buku yang dapat diakses oleh siswa, anggota, pengunjung yang membuka website. Selanjutnya gambar 12 yaitu halaman login. Pada halaman login ini website admin akan memasukkan user dan password yang hanya dapat diakses oleh pustakawan. Selanjutnya pada gambar 13 menampilkan halaman utama untuk pustakawan setelah melakukan login. Pada bagian atas halaman terdapat logo, lalu sebelah kiri terdapat daftar menu. Lalu pada bagian isi halaman terdapat tulisan welcome dan gambar dapat tampil ketika pustakawan masuk yang berfungsi sebagai pesan selamat datang. Selanjutnya gambar 14 perancangan halaman data buku. Halaman ini akan menampilkan data buku yang terdaftar dalam database. Pada gambar ini menggambarkan perancangan halaman data buku yang menampilkan tabel data buku dari database. Pada bagian isi halaman terdapat nama halaman yaitu data buku. Kemudian tombol tambah data untuk menambahkan data buku, kolom tersebut pencarian, kolom teks pencarian untuk mencari data buku, dan tabel data buku yang berisi nomor, judul, pengarang, jumlah stok, dan beberapa tools yaitu details, edit untuk mengubah data buku, dan delete untuk menghapus data buku. Selanjutnya gambar 15 yaitu perancangan halaman tambah buku. Pada halaman tambah buku terdapat form untuk menambah data. Form tersebut terdiri dari teks kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ISBN, jumlah, nomor rak buku, dan cover buku. Setiap kolom teks tersebut harus diisi untuk disimpan ke dalam database. Setelah semua diisi, pustakawan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diinput. Gambar 16 merupakan perancangan halaman peminjaman buku. Pada form ini terdapat dua bagian form yaitu bagian anggota dan buku. Pada bagian anggota terdapat kolom teks tanggal dan nomor anggota. Pada kolom teks nomor anggota terdapat tombol cek untuk memeriksa apakah nomor anggota yang dimasukkan terdaftar. Jika nomor anggota tersebut terdaftar, maka akan tampil beberapa informasi dari anggota pemilik nomor anggota tersebut. Selanjutnya, gambar 17, perancangan halaman pengembalian buku. Pada pengembalian buku tersebut akan tampil menu pengembalian buku yang menampilkan data peminjaman yang berstatus masih dipinjam dan halaman form. Jika pada gambar 18 yang tampil ketika mengklik tools returns, tampilan halaman form pengembalian buku. Pada gambar 18 terdapat informasi nomor anggota, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan perhitungan denda jika melewati batas waktu peminjaman. Pustakawan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data pengembalian ke dalam database. Selanjutnya pengkodean. Peneliti selanjutnya masuk ke tahap pengkodean sistem setelah dilakukannya perancangan pada tahap
Pada tahap ini, peneliti melakukan penggodaan dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML menggunakan perangkat lunak Sublime Text 3 serta basis datanya menggunakan MySQL. Kemudian peneliti melanjutkan ke tahap pengujian sistem. Pada tahap pengujian sistem, tahapan ini di dalam membangun sistem informasi manajemen dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan sistem yang telah dibangun. Hasil pengujian dapat berdasarkan dengan melakukan pengujian sistem kepada pengguna sistem atau user, yaitu pustakawan, berdasarkan fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen SMA Negeri 1 Mea Utara yang dibuat oleh peneliti. Hasil pengujian tidak terdapat error dan fitur yang telah dibuat seluruhnya berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, kesimpulan. Pada penelitian ini dapat dihasilkan sistem informasi manajemen SMA Negeri 1 Mea Utara. Pada sistem informasi ini dilakukan proses perancangan menggunakan Unified Modeling Language atau UML dan bahasa pemrograman PHP sebagai pengkodean serta MySQL sebagai database-nya. Pengujian sistem informasi manajemen ini dilakukan oleh pustakawan perpustakaan SMA Negeri 1 Mea Utara untuk sebagai user dari sistem dengan pengujian whitebox. Pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem sudah dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sarannya yaitu berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran untuk pengembangan sistem informasi manajemen ini ke depannya bisa disempurnakan dengan menambahkan scanner barcode yang dapat memudahkan pustakawan dalam pencarian maupun input data buku. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.